Sekitar bulan lalu atau beberapa bulan yang lalu bulan lalu ya, Radio Caca atau Raca ini menjadi salah satu primadona investor, terutama buat yang suka dengan koin meme atau token meme ya. Nah, Radio Caca ini adalah token metaverse untuk gaming. Jadi buat kalian pegang ini mungkin ya kebanyakan sedang sangkut ya sekarang. Jadi Radio Caca ini hype-nya sangat tinggi ya. Karena beritanya ya, karena saya tidak terlalu mengikuti Raca ya, karena Raca ini tidak ada di aplikasi Indodax atau di website Indodax, dan pasarnya itu ada di Pancake ya, Pancake Swap, lalu Get.io, kemudian Bbox, Lbank, Uniswap, Heartbeat gitu ya. Jadi ini ya tidak ada di Indodax ya, karena saya memakai Indodax gitu. Nah, ini Radio Caca nih buat kalian yang ingin mengoleksinya ya. Jadi ya ada di pasar-pasar inilah, di Pancake Swap gitu ya. Jadi ini keseluruhannya ya, ini sudah naik 1.800 sebetulnya selama 1 tahun ya. Nah, ini beritanya kemarin yang buat gempar itu adalah salah satu koin yang dimiliki ibunya Elon Musk gitu katanya ya. Nah, seperti apa perkembangan dari Radio Caca ini? Ya mungkin kalau ini sudah listing di Exchange Indonesia ya kita akan koleksi lagi ya. Bukan untuk menyaingi si token favorit kita, si Shiba, tetapi ya sebagai diversifikasi investasi lah gitu ya. Jadi kita melihat Radio Caca ini apa sih perkembangan terbaru gitu, berita terbaru saat video ini dimuat. Jadi pasar Radio Caca melonjak melampaui 100 juta dolar dalam volume perdagangan. Jadi volume perdagangan Radio Caca ini ternyata meningkat ya. Volume perdagangan meningkat, tetapi harga token Raca tidak sesuai ya. Ini saya bilang bahwa Raca ini sebetulnya sudah terkoreksi harganya. Ya, tetapi ya volume perdagangannya meningkat ya, artinya bahwa banyak yang serok di bawah lagi gitu saat ini. Jadi walaupun Radio Caca ini baru kita perdengarkan dan di up-nya cuman berapa bulan yang lalu gitu ya, bulan-bulan inilah gitu Radio Caca ini di up ke permukaan. Ini adalah token metaverse ya, seperti Sandbox, Mana, Engine, Alice dan lain-lain. Ini ya saya rasa Radio Caca ini kan sedang membangun ekosistem gitu, menghadapi keuntungan signifikan 1 bulan setelah peluncuran marketplace. Jadi ekosistem dan hype untuk Radio Caca dan Rakaverse ini tidak goyah. Penjualan pasar resmi melampaui 3 miliar dolar dalam hanya waktu kurang dari sebulan. Nah, jadi menurut blog Radio Caca Medium dari 29 November, marketplace sendiri melampaui 100 juta volume perdagangan harian. Nah, ini lumayan banyak ya volume perdagangan harian Radio Caca ini. Dan volume perdagangan OTC dari Metamon menarik 13 miliar token Raca, lebih dari 6 juta USD pada hari pertama perdagangan pada tanggal 30 November. Jadi ini seiring dengan pertumbuhan ekosistem Raca ini ya, pasar NFT resmi Radio Caca akan tetap menjadi pasar perdagangan utama. Jadi ya Radio Caca ini ada NFT-nya juga ya, dimana item game ya, koleksi passion dan segala jenis NFT dipertukarkan gitu lah. Di game NFT pertama dari Radio Caca, Metamon Island, baru-baru ini mencapai lebih dari 30 pengguna. Oh, ini ada Metamon juga guys. Jadi buat kalian yang ingin memainkan gamenya Raca, yaitu Metamon Island ya. Jadi kalau saya tidak suka main game ya, jadi buat kalian yang suka main game ya coba saja. Ini sudah lebih dari 30.000 pengguna harian sementara. Pasar Radio Caca melonjak ke puncak beberapa peringkat Binance Merchant di DEP, termasuk ya nomor 1 di pasar dan 5 secara keseluruhan. Nah, ini di pasarnya Binance Merchant DEP Radar gitu ya. Kemudian token Raca turun lebih dari 50% pada 14 November kemarin, ini menurut Market Cap. Jadi Raca ini ternyata sudah turun 50% ya, karena akhirnya apa? Ya banyak part-part yang membuat berita tentang Radio Caca ini scam dan sebagainya lah, karena naiknya tinggi dan turun langsung menjadi 50% turunnya ya.
Jadi token ini memiliki kapitalisasi pasar sebanyak 930 juta US dollar, memiliki lebih dari 350.000 holder. Ini hodlernya ya. Jadi kalau kalian ingin tahu Radio Caca ini menggabungkan beberapa bidang trendy di DeFi, NFT, dan game. Wow, ini disikat semua ya. DeFi, NFT, dan game dengan play to earn dalam metaverse. Radio Caca ini adalah manajer eksklusif MyMask Mystery Box atau MPB, NFT, dan kendaraan DeFi dan GameFi untuk di USM Metaverse. Pengembang proyek Radio Caca ini tidak disebutkan namanya ya, seperti biasa ya. Yang misteri-misteri itu ya sangat dicari orang gitu, kayak Bitcoin kan misteri juga ya. Jadi ini tidak mau disebutkan namanya pengembangnya. Tetapi mendapatkan dukungan dari Tencent. Nah, ini ya Tencent ini kalau kalian tahu PUBG itu ya, ini kan salah satu pengembang game yang terkenal di Cina kalau tidak salah ya. Satu game yang fenomenal itu ya PUBG ya, PUBG Mobile ya, PUBG dan sebagainya. Perusahaan Tencent ini perusahaan induk konglomerat teknologi multinasional Cina kan, yang bertanggung jawab atas WeChat. Nah ini ya, jadi buat kalian yang holder Radio Caca, hodler ya, ini ya proyeknya itu jelas ya, ada DeFi, ada NFT juga, ada Metaverse juga gitu. Dan kalau ingin membeli Radio Caca itu ada di Get.io ya, Get.io, kemudian Uniswap, Hotbit juga ya. Kalau saya tidak pakai Hotbit gitu ya, tidak pakai semuanya ini ya. Dan ya nanti ini bisa menjadi pilihan investasi kalian gitu ya, buat Caca ini, karena proyeknya ini beragam gitu, sudah ada semua, tinggal ya membangun ekosistemnya saja dulu ya. Ini bersaing dengan token-token metaverse yang lain ini sebetulnya, seperti Sandbox, Mana, Alice, Engine ya, dan sebagainya lah itulah. Jadi ini adalah satu token metaverse gitu. Jadi buat kalian yang ingin hodler Caca ya silahkan, tetapi ya kalian harus analisa dulu ya, kalian cari fundamentalnya dan analisa teknikalnya, tentunya melihat dari ekosistemnya dan komunitasnya. Jadi see you Raca Army ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai bertemu di video selanjutnya guys.